Oke, selamat malam Bang Brian Pakpahan. Halo, selamat malam. Ya, Brian ini adalah teman kampus saya Halo, waktu halo. di Undip yang sekarang udah banyak cuan lah istilahnya. Udah mencoba beberapa instrumen investasi. Udah, Alhamdulillah. udah, udah cuan berapa? Kisaran sampai hari ini, Bray? Kalau sampai hari ini sih, gue belum apa ya. Kalau di portofolio sekarang ada keuntungan kurang lebih 5 juta. Tapi kalau pernah take profit, 3 juta lah. Dari take profit dari salah satu emitennya itu namanya Ciwi Kimia, salah satu produk dari Sinarmas. Hmm, Waktu itu meledak, dapat kurang lebih 2,4 atau 2,2. Itu dalam uh, satu hari doang. satu hari Pagi doang beli, 2,4. iya, pagi beli, Asli. sore udah mau penutupan hari itu jual. Uh, Aduh, berarti Habis pasar nggak sempat tutup langsung 2,4 juta ya? langsung Asli. langsung take profit. Nah, itu dia enaknya. 2,4 juta. Kerja kerja jadi PNS 1 bulan tuh baru dapat 2,4 juta. Betul, apalagi kalau yang UMR-nya kayak Jawa Tengah kan masih lumayan rendah. Ah, oke. Berarti sekarang udah terjun ke apa ya istilahnya investasi saham. Sebelumnya kan sempat tahu nih aku nih. Kamu kan apa Ah, sempat mencoba beberapa instrumen lah. Bisa sharingin nggak ke teman-teman kalian? Udah pernah nyoba apa aja sih? boleh. Awal-awal tuh sebenarnya tabungan itu kan ada di deposito. Nah, oke. Deposito itu di Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kalau nggak salah 2018 suku bunganya 4,25%. Itu tenor waktunya berapa lama tuh, Bray? Jangka waktu 1 tahun. 1 tahun boleh bisa diambil. 1 tahun baru bisa diambil dengan return 4,52%. 4,25. 4,25. Oke, oke. Terus? Ya. Nah, waktu itu oke, deposito kalau nggak salah dimasukin karena minimalnya 10 juta, saya masukin 10 juta kan. Hmm, Tadinya itu mau untuk tabungan jangka panjang untuk oke. berapa puluh 10 tahun atau berapa tahun ke depan, tapi entah kenapa kok keuntungannya itu dikit banget. Iya. 4,25% itu untuk 1 tahun. Iya, iya, Akhirnya ya iya. 4,25% dibagi 12. Wah, Itu kecil berarti banget kan, ya. iya, 0,3% per Hah. bulan. Jadi kalau masukin 10 juta dikali 0,3%, cuman untung 30.000 sebulan Wah, doang tuh. iya. Ngelawan inflasi doang dong itu ya. Betul. Jadi ya cuman untuk melawan inflasi, dan juga Ah, kadang inflasinya bisa lebih besar dari betul. apa keuntungan deposito itu kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya instrumen deposito cuman 2 tahun aku tahan, terus aku jual, kurang lebih itu dapatnya 1 jutaan. Jadi dapat 10 dari 10 juta jadi 11 juta lebih dikit. Oke. Nah, Berarti 2 selain itu tahun dapat 1 juta ya, Bray ya? iya, Oke. betul. Habis Nah. itu selain deposito ada satu lagi emas. Oh, pernah Mas. Ini gimana nih? Asik nih Mas nih. Nah, emas ini pernah aku beli eh, kurang lebih 5 gram di emas Tokopedia. Kalau Oh, tahu itu oke. di Tokopedia ada namanya bagian keuangan yang boleh menjual emas dalam bentuk digital. Jadi Oh, ada bentuk fisiknya. Iya. Aku beli di harga 608.000 1 gram. 1 gram. Oke. Terus 608.000 itu 1 gram di Tokopedia. Habis beli itu beli berapa gram waktu itu, Bray? 2 gram. 2 gram, oke. Iya. Berarti 1,2 juta ya? Iya, kurang lebih segitu. Habis Oke. itu ketemu lagi kebetulan di Instagram, salah satu akun yang suka jual beli barang kayak sepatu, baju. Nah, Nah, itu ketemu ada orang yang menjual emas, emas antam dari Pegadaian. fisik. Fisik, Wih, oke, oke. Terus, itu dijual 10 juta. 10 juta, 10 gram.
Oke. Berapa banyak tuh? Berapa rupiah 10 gramnya? 10 gram itu kan harga emasnya naik tuh ya. Ah. Waktu pas di hari itu harganya aku kalau nggak salah 650.000. Oke. Jadi 10 gram 6.500.000 kan. Oke, ya. Tapi aku beli cuma di harga 5,5 juta. Wih, kok bisa gitu ya? Nah itu mungkin karena apa ya, bisa dibilang karena mungkin orang kurang percaya kan sama ini si toko ini, atau masa ada yang jual emas secara online. Jadi ya cuma dapat 5,5, untung lumayan kan. Iya. Nah habis itu karena saya simpen yang di Tokopedia 2 gram, di yang fisik 10 gram. Nah. Mas, di awal tahun 2020 pas marak corona tuh di Indonesia, harga emas tuh melambung Ya. tinggi. Naik signifikan ya. Betul, tapi nggak naik seperti sekarang kan. Sekarang hampir 1 juta atau bahkan lebih ya. Iya. Tapi kalau yang sekarang itu waktu saya jual itu harganya di 850 sampai kisaran 850 sampai 870.000 per gram. Berarti 10 gram dapat 8.700.000 dong. Betul. Jadi yang di Tokopedia 2 gram saya beli 608.000. Saya jual di harga 800. Taruhlah 850 ya. Berarti itu udah untungnya kurang lebih 300.000. 300.000 dari yang 2 gram tadi. Iya. Nah, yang 10 gram yang saya beli 5.500.000. Terus saya jual di harga 850.000 per gram, yang jadi 8.500.000, untungnya puji Tuhan 3 juta. 3 juta. Berarti kisaran 3.300.000-an ya Bray dari emas ya. Betul. Wah, keren. Dari corona sih itu. Berarti corona membawa berkah ya. Di sisi lain memang ada kesempatan sih memang. Peluang ya. Iya. Peluang. Ini keren nih. Jadi istilahnya kita nggak hanya istilahnya ya, berpasrah nasib lah istilahnya di dalam kondisi-kondisi sulit seperti ini. Kita bisa melihat peluang di kondisi yang seperti ini tuh keren sih. Nah, kan sekarang nih kamu investasinya menggunakan instrumen saham. Apa sih kira-kira yang buat kamu tuh beralih dan memutuskan untuk mencoba instrumen investasi saham ini gitu loh. Sementara kan di luar sana banyak orang-orang yang masih katakanlah memiliki asumsi negatif sehingga menjadi stigma ini. Boleh dong, Bray, sharing gitu. Oke, jadi waktu itu saya lihat kan, wah ini kok investasi ini sebenarnya apa sih sebenarnya. Jadi saya cari-cari, ternyata investasi itu adalah penanaman modal ke perusahaan, perusahaan swasta maupun BUMN, ataupun bisa untuk luar negeri, dan memberikan kita keuntungan bisa dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, awalnya itu saya tertarik pada saat melihat berita bahwa IHSG itu anjlok parah. Kurang lebih itu di Maret atau April gitu. Iya, betul. Nah, terus saya cari apa sih ini sebenarnya, mengapa anjlok ini, terus pengaruhnya buat kita apa. Nah, ternyata pengaruhnya itu harga-harga saham itu jadi jauh lebih murah, atau bisa dibilang murah banget. Ya, undervalue lah ya. Undervalue. Habis itu, wah ini kalau misalnya dijadi kesempatan boleh juga nih untuk jangka panjang. Jadi akhirnya saya daftar ke Mandiri Sekuritas. Oke, Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas itu salah satu platform yang ada di Indonesia untuk kita melakukan aktivitas berinvestasi di pasar modal. Oke. Sebenarnya bukan di Mandiri Sekuritas saja, ada Mirai, ada MNC, ada Sinarmas, banyak. Oke. Habis itu saya masih ingat modal pertama yang saya masukin tuh dari keuntungan saham sama deposito yang tadi, dengan tabungan saya tambahin 10 juta. Modal pertama 10 juta berarti ya? Modal pertama 10 juta, iya. Terus? Apa yang saham yang saya beli pertama kali itu BBNI dan BBTN. BBNI dan BBTN.
Oke. Iya, BBNI itu Bursa Bank Nasional Indonesia, BNI. Iya. BBTN itu Bursa Bank Tabungan Negara. Oke. Iya. Ah, itu kan jangka panjang tuh. Hah, Rencananya, ini buat jangka panjang aja lah. investasi lah ya. Iya. Hmm. Terus saya juga join di aplikasi di HP namanya Stockbit. Stockbit. Stockbit ini apa sih, Bray? Stockbit ini bisa dibilang salah satu sekuritas Hah? sekuritas yang diadain oleh, kalau nggak salah, Sinarmas ya. Iya, Sinarmas. Mm-mm. Dan dia ternyata bukan, kalau untuk memesan saham, menjual atau membeli saham itu harus mendaftar ke Sinarmasnya. Tetapi Oke. kalau untuk melihat berita, pendapat orang-orang lain terhadap suatu saham itu bisa buat umum tanpa harus mendaftar. Oke, berarti Jadi bisa semacam dibilang komunitas. komunitas. Ya, oke. Iya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat Stockbit di Play Store ya atau di App Store ya, Bray. Benar. Itu banyak ngobrolin tentang dunia persahaman lah. Oke, Iya, betul. lanjut, Bray. Jadi di Stockbit ini orang-orang, wah, kok malah harga IHSG anjlok, rupiah melemah banget. Kok seneng? Ternyata memang ini bisa dibilang diskon besar-besaran sebenarnya Oke. untuk jangka depan, jangka masa panjangnya. Oke. Habis itu kok saya lihat ada yang banyak banget kan, ternyata bukan perbankan doang, ada kayak bahan-bahan material seperti Ciwi Kimia tadi yang kertas, ada juga ya Indah Kiat Pulp, terus Oke. juga dari Sinarmas, ada juga dari Mining, PTBA, Bukit Asam. Nah, itu adalah emiten yang bisa kita berikan modal yang bisa menghasilkan keuntungan pasif untuk kedepannya. Oke. Jadi, Bray, tanggal berapa, saat kapan kamu memutuskan untuk menginvestasikan 10 juta di bursa efek kita di pasar modal? Kira-kira kapan tanggalnya? Tanggalnya sih nggak tahu persis, tapi Oke. pastinya di bulan Juni. Juni 2020 ya? Juni awal ya. Juni awal 2020. Hari ini 21 Agustus. Total keuntungan dari investasi saham, Bray? Tadi 8 juta. 8 juta. Wow, luar biasa. Tapi yang baru diambil 3 juta sih. Oh, jadi beberapa belum diambil ya? Iya, dan itu juga modal nambah terus ya. Jadi bukan 10 juta aja. Oh, oke. Berarti istilahnya keuntungan pun dikembaliin lagi ke sekuritas ya, ke rekening ya? Iya. Oke. Nah, modal juga saya minta orang tua kan. Oke. Uang buat nambahin modal di Mandiri Sekuritas itu. Berarti intinya gini ya, Bray ya. Awalnya nabung atau nyimpen uang di deposito. Kemudian Betul. memutuskan untuk mengambil uang lalu pindah ke emas. Setelah dari emas ke pasar saham. Iya. Oh, yes. Keren. Nah, Bray, sebelum ke pasar saham nih, sempat ada istilahnya maju mundur atau hal yang membuat kamu khawatir nggak sih untuk membuka rekening bertransaksi saham? Jujur awalnya sih ya takut aja kan, takut kalau uang kita ditarik bener-bener sampai habis. Nol. Rugi lah istilahnya. Persepsi orang awam ya buat pasar modal kan. Iya. Kayak judi, padahal sebenarnya sih jauh nggak kayak gitu sih, bener-bener beda banget ya orang. Oke. Itu takutnya. Ternyata pas dijalanin, bahkan kalau rugi ya, kalau kita paham jeli dengan situasi ya, rugi pun cuma puluhan ribu, bahkan ribuan perak. Iya. Jadi, Bray, kalau bisa ya, coba lanjut dulu. Ya kalau bisa jangan sampai rugi, atau bisa dibilang take profit ya setidaknya ada profitnya lah. Tapi kalau rugi ya nggak apa-apa, pasti juga kita berspekulasi bakal naik harganya. Jadi, Bray, kamu itu salah satu orang yang menurut aku benar-benar cepat, cekatan, lincah lah melihat peluang gitu. Soalnya aku tuh di media sosialku juga kan sering sharing tentang persahaman. Banyak yang sekedar bertanya lalu hilang gitu. Tanya lagi, hilang lagi gitu kan. Nah, mungkin ini bisa jadi istilahnya pembelajaran bagi teman-teman yang saat ini masih pengen memahami tentang persahaman atau melihat langsung testimoni gimana kamu yang awalnya menyimpan uang di deposito tapi karena
tidak returnnya nggak terlalu berdampak, akhirnya memutuskan untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia dan sudah langsung merasakan profit. Berarti kalau tadi hitung-hitung tadi udah belasan juta juga ya sejak emas tadi ya. Iya benar. Iya. Dari emas 8 juta, deposito 1 juta, yang ini 8 juta, pasar modal 8 juta. Oke, berarti artinya gini, di masa pandemi seperti ini banyak sektor orang-orang kelompok yang terhantam tapi malah kita bisa melihat peluang gitu ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa lah gitu. Semoga teman-teman bisa belajar gitu kan. Nah, Bray, pertanyaan terakhir nih Bray, kira-kira tujuan kamu investasi di pasar modal Indonesia ini untuk apa sih Bray sebenarnya tujuannya? Yang pasti ya keuntungan dong. Ya, keuntungan ya. Mungkin entah kayak spesifik mau beli rumah atau beli supercar atau gimana Bray? Atau beli tanah buat kos-kosan atau gimana? Itu kan relatif ya ke orang-orang. Tapi kalau aku pastinya kenyamanan finansial kita nanti di depannya. Oh, berarti lebih ke istilahnya jaga-jaga ya untuk masa depan ya, Bray ya? Betul, untuk jangka depan atau keluarga kita nanti atau orang tua atau anak-anak kita kan pasti yang ke depan itu pasti kan selalu membutuhkan duit, uang dan biaya terus-terusan kan. Setuju. Nah, dengan pasar modal ini kalau kita jeli dan paham ya pasti kita juga akan mendapatkan kenyamanan finansial itu yang diimpi-impikan orang. Oke, Bray, thank you banget untuk sharing-sharingnya. Nanti teman-teman yang mungkin belum puas dengan cerita dari Brian, nanti saya buat link Instagramnya di bawah video ini ya. Bray, berarti sekarang stay di Jakarta ya? Atau di mana? Enggak, sekarang lagi di rumah di Lampung. Oh, di Lampung. Oke, teman-teman juga Brian ini baru lulus ujian masuk UI ya, Bray ya. Sangar sih. Jadi teman-teman anak baru lulusan SMA masih kuliah semester 1 tapi udah ngasilin belasan juta dari pasar saham. Wih. Itu semoga yang lain bisa ngikutin ya, Bray ya. Amin. Yang lain pokoknya nyoba dulu. Pengalaman itu harganya sih nggak ada priceless lah pengalaman itu. Oke, siap. Oke, sekali lagi thank you ya, Bray ya. Oke, sama-sama. Oke, good luck.